Hai anak-anak, kita ketemu lagi dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, menyambung dari materi sebelumnya yaitu mengenai teori kreasionis, yaitu mengenai kepercayaan bahwa alam dan segala isinya diciptakan oleh Tuhan. Nah, anak-anak, ternyata Tuhan juga setelah memberikan bumi itu kepada manusia, namun bumi ini harus kita kelola dan pengelolaannya pun harus dilakukan dengan penuh kasih sayang, tercantum dalam kitab Kejadian 1 ayat 28 sampai dengan 30. Nah, salah satu bentuk pengelolaan yang baik itu para ahli melakukan sebuah klasifikasi hewan dan tumbuhan. Nah, untuk memahami apa itu sistem klasifikasi, Ibu Cencen memiliki sebuah ilustrasi. Nah, anak-anak kalian di rumah kalian pasti memiliki banyak sekali benda-benda dan barang-barang yang beraneka ragam jenis. Pertanyaannya adalah apakah semua benda tersebut dimasukkan ke dalam satu tempat yang sama atau ke dalam satu lemari yang sama? Pastinya tidak. Mengapa? Karena kalian akan kesulitan untuk mencari barang-barang tersebut. Nah, biasanya pasti kalian akan memasukkan ke dalam lemari-lemari, memisahkannya sesuai dengan fungsi yang sama. Nah, contohnya kaos kalian akan masukkan ke dalam lemari pakaian. Pensil dimasukkan ke dalam lemari perlengkapan belajar, ya, celana masuk dalam lemari pakaian. Nah, kalian akan masukkan kelompokan sesuai fungsi yang sama, ya, kurang lebih seperti ini, ya. Nah, sekarang kita fokus ke lemari belajar, ya. Nah, rupanya di dalam satu lemari pun mungkin kalian akan pisah-pisah lagi, dibagi lagi menjadi beberapa laci. Laci buku isinya khusus buku semua, ya, laci alat tulis dan laci yang lain. Nah, lalu kalau kita lihat dalam satu laci juga mungkin kalian akan memisah-misahkan lagi, yaitu menjadi beberapa folder, ya, misalnya folder buku rohani, folder buku komik, dan folder buku pelajaran, ya. Nah, semakin kecil tentunya semakin sama itu fungsinya, ya, semakin memiliki kemiripan. Nah, anak-anak, contohnya misalnya pengklasifikasian gunting. Nah, kalian lihat ini gunting. Gunting ini ada di mana? Kita lihat dari yang paling besar, itu ada di lemari perlengkapan belajar. Lalu ada di laci alat tulis. Lalu yang lebih kecil lagi itu ada di folder alat keterampilan. Ya, nah anak-anak, demikian pula pada hewan dan tumbuhan. Karena hewan dan tumbuhan ini saking banyak jenisnya, para ilmuwan mengelompokkannya berdasarkan ciri khas yang sama. Tujuannya adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Nah, bagaimana pengelompokan hewan dan tumbuhan tersebut berdasarkan ciri-ciri yang sama? Pastinya yang paling tinggi itu adalah disebut kingdom atau kerajaan, ya. Nah, ada 5 kerajaan pada makhluk hidup. Yang pertama adalah tumbuhan hijau, yang kedua adalah fungi. Fungi tidak dimasukkan dalam tumbuhan hijau karena fungi tidak bisa membuat makanannya sendiri. Dia makan dari tumbuhan lain, ya, sedangkan tumbuhan hijau itu dapat membuat makanannya sendiri, ya. Lalu yang ketiga, kita pastinya semua sudah tahu, itu hewan, ya, makhluk hidup bersel banyak. Lalu protista itu makhluk hidup bersel satu, dan terakhir monera itu makhluk hidup bersel satu namun strukturnya lebih sederhana daripada protista. Nah, contohnya mengapa tumbuhan hijau dan hewan itu dipisahkan kerajaannya, karena hewan dan tumbuhan itu memiliki banyak sekali perbedaan. Kalian bisa baca di modul. Nah, Bu Cencen akan bahas satu bagian nih mengenai konsep bergerak. Ya, konsep bergerak tumbuhan itu pasif. Mengapa disebut pasif? Karena tidak dapat berpindah tempat, dia tertanam, ya. Nah, dia akan bergerak kalau mendapatkan rangsangan. Contohnya putri malu, kalau disentuh dia akan mengatupkan daunnya. Dan itu tanaman Venus, ya, pemakan serangga. Begitu ada serangga datang, langsung menutup, ya. Sedangkan konsep bergerak pada hewan itu hewan dapat berpindah tempat, ya. Nah, lalu sekarang kita fokus ke kingdom hewan. Rupanya dalam sebuah kerajaan itu di dalamnya dibagi-bagi lagi menjadi beberapa filum, ya. Di sini ada contoh filumnya, sebenarnya lebih banyak dari ini. Lalu kita lihat juga dalam satu filum ternyata dibagi lagi menjadi beberapa kelas, ya. Di sini contohnya ada kelas mamalia, yaitu hewan yang melahirkan atau menyusui. Kelas reptilia, yaitu contohnya cecak, ya, hewan melata, ya, dan ada kelas-kelas yang lain. Lalu kita fokus ke dalam kelas. Rupanya di dalamnya juga dibagi-bagi lagi menjadi beberapa ordo karnivora, herbivora, insektivora. Karnivora itu adalah pemakan daging, herbivora pemakan tumbuhan, insektivora pemakan serangga.
Nah, lalu dalam satu ordo juga kita lihat ternyata dibagi lagi menjadi beberapa keluarga. Nah, lalu kalau kita lihat lagi dalam keluarga Canidae ini dibagi lagi menjadi beberapa marga ya. Nah, contohnya marga Canis itu dibagi lagi menjadi eh, spesies Bikon dan spesies Pudel. Dan spesies ini adalah kelompok klasifikasi yang paling rendah ya. Nah, anak-anak, jadi urutan klasifikasi makhluk hidup dari paling tinggi ke paling rendah adalah paling atas itu kingdom dibagi menjadi beberapa filum atau divisio, dibagi lagi menjadi beberapa kelas, lalu tingkatan berikutnya ordo, keluarga, marga, dan spesies. Nah, contohnya ya, klasifikasi anjing itu ada berada di mana? Di kerajaannya hewan, termasuk filum Chordata. Lalu kelasnya mamalia, yaitu melahirkan. Lalu ordonya karnivora, pemakan daging. Keluarganya keluarga Canidae, yaitu kelompok yang seperti anjing. Contohnya ada anjing, ada rubah, ada serigala ya. Nah, lalu dibagi lagi menjadi berapa marga. Nah, ini disebutnya marga ya anjing atau canis. Nah, lalu spesiesnya anjing itu ada anjing bikon. Nah, anak-anak, penjelasan mengenai klasifikasi itu sampai di sini. Kalian bisa membaca lebih detail lagi di modul. Nah, anak-anak, nanti kalian silakan mengerjakan game quizzes untuk materi pertama dan materi kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Bye bye.